Ya, saya akan full screen dulu. Ya, jadi gambar itu baik yang dibuat secara konvensional maupun yang dibuat dengan menggunakan komputer, berbantukan software komputer, tentu ada dimensioning, ada dimensinya. Nah, ini adalah materinya untuk dimensioning. Ya. Ya, jadi dalam penggunaan dimensioning ini tidak terlepas dengan penggunaan alat ukur. Maka dalam hal ini alat ukur yang digunakan adalah penggaris. Ya, penggaris. Nah, definisi, dimensioning is the process of specifying parts information by using lines, number, symbol, and notes. Jadi, dimensi ini adalah proses untuk mengspesifikasikan bagian-bagian informasi dengan menggunakan adanya garis, nomor, simbol-simbol, dan catatan-catatan. Ya, jadi di dimension itu terdiri daripada garis, nomor-nomor, simbol, dan catatan. Nah, catatan garis digunakan selalu garis lurus yang tipis. Makanya saya selalu sampaikan untuk membuat dimensi, ya, ukuran itu dibedakan tebal garisnya dari garis utama. Jadi menggunakan garis yang lebih tipis. Simbol atau abreviasi umumnya digambar, kalau untuk diameter simbolnya seperti ini, ya. Jadi kalau ada diameter, nanti harus disertakan dengan simbol seperti ini. Kemudian untuk radius biasanya pada sudut-sudut gambar direpresentasikan dengan letter R, ya. Nah, jadi kita bisa lihat pada gambar membedakan antara suatu bentuk yang kotak ataupun yang silinder, ya. Dilihat dari simbol yang diberikan. Kemudian pada sudut juga ada yang berbentuk R, ada yang berbentuk simbol seperti ini. Tipe informasi, ya. Basic informasinya size dan lokasi, kemudian tipe material, jumlah piece yang diperlukan to assembling into single unit of product atau yang di mesin. Kemudian level informasinya yaitu toleransi yang berkaitan dengan size dan geometrik, surface roughness yaitu kekasaran permukaan, kemudian bagaimana dia di manufacturing atau di assembling, ya. Nah, ini sebelah kanan adalah contoh kondisi kekasaran pada permukaan. Kalau di sini dilihatkan contoh kondisi permukaan, kemudian di sebelah kanan ini adalah levelnya, ya. Nah, di bawah kita bisa lihat ini prosesnya, ya. Jadi kalau yang ini proses horizontal milling, kemudian ini vertical milling, dan ini proses turning. Ini proses mesin press, horizontal, vertikal, ini proses pembubutan. Nah, jadi bisa dilihat ini satuannya dalam mikrometer, kalau ini dalam mikroinci, ya. Ini dalam mikroinci. Nah, jadi kalau dilihat di sini pada proses, kita ambil satu contoh, misalkan pada proses horizontal milling, ya. Itu nilai mikrometer yang ini diperoleh sebesar 0,4 mikrometer. Kemudian untuk vertical milling juga 0,4, kemudian untuk turning 0,4. Nah, jadi ini dia kondisinya seperti ini, dan satuan untuk inci yaitu sebesar 16 mikroinci. Nah, jadi ini contoh untuk kondisi kekasaran permukaan. Jadi kalau
ada suatu benda ingin di-milling, bisa diketahui berapa nilai kekasaran permukaannya dari tabel ini. Nanti disesuaikan apakah sesuai atau belum. Untuk mengukur langsung kekasaran permukaan dapat dilakukan dengan menggunakan alat surface roughness, ya. Kita memiliki alat tersebut dengan menggoreskan stylus pada ujung mata pahatnya yang terbuat dari bahan diamond. Dia akan membaca kekasaran permukaan suatu benda kerja. Kita lanjutkan. Dimension komponen-komponen pada dimensioning, yaitu extension line, dimension number, ladder line, dan catatan-catatan. Ini contohnya mengindikasikan, ya, pada suatu objek atau fitur. Jadi ini dia extension line-nya. Jadi kalau untuk menggambar ini, lingkaran ini bukan di sini dia digambar, tapi di garis sumbunya ini ditarik ke atas. Ya, ini untuk menentukan lokasinya. Kemudian yang ini untuk menentukan sudut bagian yang ini. Ini juga yang ini. Extension line. Jadi garis ekstensi namanya nih. Ya, jadi ini digambar, ini merupakan objek utama dari gambar. Jadi untuk mengukur ini dibuat gambar garis ekstensi, ya, garis sambungan pemanjangannya. Tapi bisa dilihat perbedaannya di sini adalah dari tebal garisnya, ya. Kalau ini gambar utama, dia lebih tebal dibandingkan dengan garis extension. Kemudian ada dimension line. Ini mengindikasikan arahan dan extend daripada dimensi. Dan di sini ada tanda, ya, menunjukkan. Jadi panah ini selalu dia bersentuhan dengan garis extension line. Ya. Jadi fungsinya adalah menunjukkan panah itu jarak dari satu garis ini ke garis ini. Ya, jadi tidak boleh dia itu panahnya tidak sampai mengena. Jadi harus mengena ujung panahnya itu menyentuh garis extension line. Ya. Begitu juga yang di bawah, dan ini juga seperti itu. Kemudian ada dimension number, ya, nomor dimensi. Nah ini, jadi diletakkan dia di atas tanda panah. Ya, diletakkan dia di atas tanda panah. Ini juga di atas tanda panahnya, dan ini juga di atas tanda panahnya. Ya, ya, bukan di bawah tanda panah. Kalau di bawah tanda panah itu berarti 20 di bawah. Nah, ini yang 123 di bawahnya ini, yang 13 di sebelah kanannya ini. Nah, ini kan dia diletakkan di atas tanda panah. Kemudian leader lines. Ya, nah ini untuk catatan. Nah ini tadi, ini kalau yang ini diberi simbol R, ya. Kalau yang ini diberi simbol diameter, ya. Nah, jadi ini menunjukkan diameter. Jadi dengan melihat simbolnya kita sudah tahu ini berapa diameternya dan ini berapa radiusnya. Tentu walaupun angkanya sama, tetapi pasti berbeda bentuknya nanti. Nah, kemudian ini adalah catatan-catatan, ya. Nah, seperti ini. Catatannya diameternya 10 dan ini radiusnya 16. Ya. Nah, kenapa lebih besar R16? Karena ini kan jari-jarinya 16, dihitung dari sini. Nah, jadi kalau dia dibuat diameternya, itu berarti dia 32 yang ini. Tapi yang diminta di sini adalah gambar radiusnya. Nah, untuk memberikan gambar bahwasanya kita tahu ini adalah bentuk radius, maka diberikanlah simbol R dengan angka
radiusnya. Nah, begitu juga untuk lubang ini, ya, maka dibuat dia simbol diameternya 10, ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, belum ada, kita lanjutkan. Applying the dimension component. Nah, ini dia contohnya untuk extension line, ya, dimension line dan dimension number. Contohnya jaraknya ini 27, kemudian ini sudutnya 45 derajat. Jadi tanda cara membuatnya seperti ini. Leader line and knot contohnya seperti ini. Contohnya tanda panah ini selalu menunjukkan kepada objek yang diukur, ya, keterangan daripada objek yang digambar, ya, objek yang digambar. Jadi jangan terbalik panahnya ke atas, ya, karena yang mau ditunjukkan itu adalah berapa dimensi dari objek gambar tersebut. Not the appropriate method depend on the object feature. Detail of local knot depend on the object feature. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan dimensioning komponen. Nah, jadi ini perlu disampaikan supaya dalam membuat gambar untuk menentukan dimensinya ini seragam, ya. Jadi tidak lagi nanti berbeda-beda ataupun mengikut selera sendiri masing-masing, ya. Kalau nanti mengikut selera masing-masing, gambarnya itu nggak valid, ya, nggak valid seperti itu. Kemudian extension line. Nah, ini ada selalu gap 1 mm from view center lines before start drawing line. Jadi yang ini, ya, ada gapnya itu ada dibuat 1 mm, ya, gapnya ini. Kemudian ini dilebihkan dia, jadi nggak pas-pasan garis bantunya ini. Jadi dilebihkan sedikit 2 atau 3 mm, ya. Jadi kelihatan ini garis bantunya. Dan ini tidak langsung ditarik dari sini. Maksudnya tidak satu garis lurus bersambungan, tapi dibuat gap kira-kira 1 mm. Nah, ini contoh yang kurang baik, ya. Jadi supaya dihindarkan yang seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat gambar 1 dan 2-nya ini tidak cocok, tidak baik. Nomor 2, ya, kan ini langsung menyambung. Nomor 2 juga menyambung. Nomor 3 ini terlalu pas-pasan. Jadi kelihatannya tidak bagus, ya. Jadi ikuti yang seperti ini, good practice yang ini, supaya gambarnya nanti jadi bagus. Extension line, ya. Nah, ini kita lihat mana yang bagusnya dan mana yang kurang bagusnya. Nah, ya. Nah, ini dia langsung seperti ini. Kemudian ini terlalu jauh, ya, tidak ada sama sekali. Nah, ini juga tidak, karena yang mau diambil ukurannya itu adalah dari bagian yang sini. Nah, ini tidak sampai dia kemari, sehingga gambarnya ukurannya tidak memenuhi kriteria, jadi tidak jelas, ya. Dan ini juga harus penuh garisnya. Karena kalau seperti ini terputus-putus, tidak dia mewakili dari garis yang ada di sini.
Nah, ini juga kita lihat ya, dimensi ukurannya ini selalu berada di atas tanda panah 30, 25, 34 ya. Nah, kemudian ini at least 2 kali of font size. Nah, jadi jaraknya ya, di sini pengaturan jaraknya. Jadi tidak terlalu mepet seperti ini ya. Nah, jadi diatur jaraknya supaya kelihatan lebih baik. Makanya nanti di gambar itu harus diperhitungkan juga kalau sudah menggunakan dimensi, dihitung juga ini tempat pengaturan dimensinya ya. Jadi kertasnya itu harus disesuaikan juga pengukurannya. Kalau yang ini terlalu jauh, tidak efektif. Nah, jadi di sini ada panduannya ya, satu kali daripada ukuran size font size-nya ya, jaraknya ini. Nah, dimension number bisa menggunakan kertas bisa menggunakan pensil 2H atau HB ya. Dan tinggi daripada angka ya 2,5 sampai dengan 3 mm. Ya, ini kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu besar ya. Jadi ada rujukannya yaitu 2,5 sampai dengan 3 mm. Tempatkan posisi daripada huruf atau angka tersebut di atas dan di tengah-tengah dimension line ya. Nah, jadi letakkan dia di atas dan berada di tengah. Jadi jangan letakkan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ini. Ya, tapi letakkanlah dia di tengah-tengah. Nah, jadi hindari yang seperti ini, terlalu jauh dari tanda panahnya atau malah menyentuh garis, ini juga tidak baik. Nah, ini tadi saya katakan jangan dia di sebelah kiri ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Pak, kalau gambar mesin, Pak, itu lebih baiknya kalau pakai pensil, isi pensil HB apa 2B, Pak? Ya, sebenarnya pensilnya itu tergantung kita menekannya aja, itu cara menariknya. Ya. Nah, kalau sebenarnya sih bagusnya itu yang pakai pensil 2B itu, ya. Cuman kan ada yang familiar dengan 2B atau dengan 2HB seperti itu, dengan pensil HB, atau ada yang familiar pakai pensil otomatis ya, atau ada yang harus diraut. Jadi sebenarnya faktor kebiasaan saja itu ya. Kalau bagusnya sih semuanya juga bagus begitu. Cuman kan membedakan tebalnya itu. Nah, dan kemahiran nanti dalam memberikan penekanan, menarik garisnya itu. Jadi kalau semakin sering membuat gambar, menarik garis, maka nanti akan menjadi lebih menguasai penggunaan pensilnya, dan nanti akan lebih lebih sesuai yang mana itu ya tergantung nanti kemampuan kita dalam menggambar itu nanti. Ya kira-kira seperti itu. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi.
Ya, dimension number ya dalam sistem metrik ISO dan J standar contohnya 32, 32.5, 32.55, 0.5. Jadi bukan titik 5 ya. Jadi menulisnya tidak titik 5. Nah, jadi 32.5, 32.55 atau kalau 0,5 0.5. Jadi bukan dibuat titik 5 seperti itu. Kalau untuk sistem desimal atau inci sistem 0,25 tidak ditulis 0.25. Kemudian 5.375. 3 angka di belakang koma ya. Nah, kalau metrik sistem itu dia menggunakan 2 angka di belakang koma. 32,55, 32,5, tetapi tetap ya sama ini titik ya. Nah, tapi ini tidak dibolehkan. Nah, fractional line system 1/4, 5, 3/8 dan lain. Nah, untuk unit ini dalam menggambar adalah unitnya atau satuannya itu milimeter, simbol unitnya. Jadi makanya di dalam kertas gambar saya minta tetap menulis simbolnya itu satuannya adalah milimeter. Ingat dalam menulis milimeter itu menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf besar. Huruf besar hanya digunakan untuk satuannya yang berawal yang satuannya menggunakan nama orang, misalkan Newton itu kan nama orang. Jadi hurufnya itu disingkat jadi N-nya N besar. Kemudian Pascal, jadi ditulis dengan P besar, A kecil. Kemudian Mega, ya itu juga nama orang, M-nya besar. Jadi kalau Mega Pascal, M-nya besar, P-nya besar, A-nya kecil. Kalau kilogram, itu hurufnya kecil. Nah, kalau kilowatt, watt itu nama orang. Jadi KW, misalkan KW, K-nya kecil, W-nya besar. Ya, seperti itu. Angular dimension, nah untuk derajat ya, diberikan simbol 0 kecil yang ditekan di atas. Nah, seperti ini. 60 derajat ya. Nah, jadi dibuat seperti ini. Nah, jadi ini tidak perlu dibuatkan milimeter. Ya. Kenapa? Karena di kepala gambar sudah ada satuannya dalam milimeter. Jadi kalau dibuat seperti ini mubazir. Ya, ini mubazir. Nah, tapi ini harus dibuatkan tetap harus dibuatkan tanda sudut derajat. Nah, ini dia. Ya, ini untuk space-nya. If there is not enough space for number arrow, put it outside either for extension lines. Nah, jadi kalau kira-kira di sini tadi kan untuk membuatnya itu kan hurufnya kan kira-kira 1, 2 sampai 3 tingginya begitu ya. Nah, lebarnya mungkin hurufnya 1 mili lah. Tapi kalau umpamanya bentuknya kecil seperti ini, kalau diletakkan di dalam ini terlalu sempit, maka boleh dibuat di samping. Ya. Nah, tapi kalau dia hanya satu saja seperti ini, boleh dibuat di sini atau dia dibuat di sini. Nah, ya. Tapi kalau sudah lebih banyak, dia harus dibuat, nggak mungkin lagi di sini, maka dibuat dia di samping. Nah, jadi jika tidak cukup space untuk membuat huruf angka di dalam bagian ini, maka dia boleh dibuat di samping.
Nah, ini yang tidak boleh seperti ini, ya. Nah, ini kan memaksakan sekali ini. Nah, ini memaksakan sekali, ini juga begini. Nah, ini masuk, tetapi tanda panahnya itu ya bisa dilihat ya. Jadi kalau seperti itu lebih baik dibuat dia seperti ini. Ya, paham ya? Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Ya, jadi nanti waktu buat gambar ketika menemukan dimensi yang tempatnya terlalu sempit, Anda sudah bisa memikirkannya dan mengingat kembali pelajaran ini, ya. Jadi jangan dipaksakan masuk ke situ. Masukkan ke bagian yang sempit itu. Nah, dimension number, orientasi, ya, align method. Nah, ini dia. Nah, contoh orientasi align dimension, align method, ya. Nah, jadi seperti ini. Atau yang kedua juga boleh seperti ini. Nah, tapi saya lebih menyarankan yang seperti ini. Ya. Oke, ini yang konvensional ya. Artinya kalau nanti Anda menggunakan fusion, itu sudah otomatis ya. Tinggal klik ini sama ini, klik tarik ke atas, sudah ada apanya, angkanya sudah ada. Tinggal Anda kalau mau merubah di sini, tinggal edit saja. Misalkan 30 mau jadi 25, nah tinggal edit aja. Tentu nanti ini secara otomatis akan berubah panjangnya. Itu kalau menggunakan fusion. Kalau yang konvensional ya seperti ini. Ya. Nah, ini untuk yang membuat sudut. Ya, ini untuk sudutnya. Jadi bisa dia dibuat seperti ini, 45 derajat sudutnya. Nah, ini tinggi untuk letternya ya 2,5 sampai 3 mm. Oke. Nah, ini kadang-kadang muncul ya pada gambar ya. Seperti ini keterangannya. Ya, ini ditunjukkan, kita sudah tahu kalau ini dia diameter ya. Lubang ya. Nah, ini ada 12 drill. Artinya 12 ini adalah diameternya. Diameternya 12 dan ini adalah proses pengerjaannya. Jadi diameter 12 ini dilakukan proses pembuatan lubang ini dengan menggunakan metode pendrill, ya, drilling, proses pengeboran, ya, pelubangan, ya, membuat lubang, mendrilling begitu. Nah, yang ditayangkan di sini jaraknya dari sini sampai ke sini itu kira-kira 10 mm. Ya, jadi tidak terlalu tinggi dan juga terlalu pendek, ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, ini dia contoh yang tidak baik, yang kurang baik, ya. Ini terlalu memang sudah benar, tapi ini terlalu panjang. Ya. Nah, ini tidak benar karena ini miring seperti ini. Jadi
kita membacanya juga sulit ya. Miring kepala kita harus miring-miring begitu. Nah, ini tidak ada dia di dalam menggambar dibuat seperti ini. Yang biasanya selalunya harusnya seperti ini. Ya, tidak ada ini. Jadi kalau untuk memberikan ukuran untuk diameter ini, dia tidak menggunakan seperti ini. Kalau pun ada yang seperti ini, dia harusnya dari garis sumbu. Dari sini kemari. Itu. Kemudian ini dia beri ukuran tersendiri, seperti ini. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini information to be dimension component, extension, and dimension line, and dimension number. Nah, jadi contohnya seperti ini panjangnya 60, kemudian jarak dari sumbu lingkaran 1 dengan lingkaran 2, 40, kemudian jarak dari garis sumbu ke dinding ke bagian sini adalah 10. Kemudian jarak dari sumbu ini kedua ke 1 di sini adalah 7. Nah, kenapa nggak dibikin di sini? Karena nggak cukup kalau dibuat di sini, ya. Nah, ini jaraknya dari pinggir ini dengan garis sumbunya itu 15. Kemudian kalau ini panjang, ini lebar, ini 30, ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan sudut, ya. Nah, jadi contohnya kalau sudut ini dengan ini, maka dibuat garis lengkung tanda panah untuk menentukan berapa besar sudutnya. Begitu juga dengan yang ini, ya. Sudut yang ini berapa, dan ini juga diukur. Dan ini juga yang di sini. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini, ya. Nah, tidak boleh yang seperti ini. Nah, ini untuk arch, ya, 30 derajat, 60 derajat, ya, seperti ini. Ini untuk radius, ya. Ya, radius R200, berarti ini radiusnya 200. Ini juga boleh seperti ini. Nah ini kalau ini kan beda lengkungannya ya. Ini beda lengkungannya. Nah ini juga. Nah ini dari dalam ini. Nah ini dari luar. Nah ini dari luar, menulisnya dari luar juga boleh. R6,5. Kalau ya, kalau dari dalam menulisnya seperti ini, ya. Kalau dari dalam menulisnya seperti ini. Jadi kalau umpamanya ini mau ditulis dia dari dalam, boleh dia seperti ini. Harus dia seperti ini, ada tanda panahnya dari dalam, kemudian disambung lagi. Atau dari luar dia seperti ini. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi adalah membuat ukuran seperti ini. Ini kesalahannya seperti ini. Nah, atau ini, ya, untuk seperti ini. Harusnya ini ada tanda panahnya. Ini yang ditunjuk bukan yang ini, malah yang ini, jadi keliru. Nah ini nunjuknya sudah benar tapi kurang panjang ini. Ya. Nah ini juga salah karena yang ditunjuk bukan lengkungannya ini, tetapi yang bagian sininya. Nah ini terlalu pendek. Ya. Nah ini juga tidak ada.
karena bukan seperti ini dia R. Angkanya angka radius, jadi bukan seperti ini. Nah, ini yang kesalahan-kesalahan yang umum. Nah, arch, contohnya lagi seperti ini. Kemudian ini metode 1, metode 2, boleh seperti itu. Kurva, ya. Nah, ini untuk gambar kurva. Jadi misalkan sudutnya ini R40, boleh dibuat tanda panah di sini. Dan ini menunjukkan radius, ya, tanda panah ini menunjukkan radiusnya. Ini juga. Radius, leader, line, and local node, location of its center, extension, and dimension lines, and dimension number. Nah, ini yang tidak disarankan, ya. Kemudian ada fillet and rounds, ya. Contoh, fillet and rounds have an equal radius. Ya, nah, ini ada round. Nah, ini ada fillet. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini, cara membuat ukuran untuk radius silinder. Nah, ini yang saya katakan, ya, kalau membuat ukuran pada gambar silinder harus dibuat ini tanda ini diameter ini. Kalau ini tidak ada, ya, ini kalau ini tidak ada persepsinya, ini gambarnya adalah kotak. Ya, orang lain akan melihat ini gambar kotak. Jadi ketika ditanya apa bedanya gambar kotak dengan gambar silinder, ya itu pertama, ya, kalau dia ada ukuran harus ada ini tanda diameter. Nah, kalau kedua, kalau dia tidak ada ukuran, umpamanya membuat sketsa, harus dibarengi dengan gambar lingkaran. Sini, setelah di gambar sumbu, ya. Nah, ini cara mengukur objek yang diameter. Nah, jadi itu bedanya, ya, kalau membuat gambar tidak membuat gambar lingkaran, membuat gambar silinder dengan gambar balok. Kalau gambar balok itu sama bentuknya seperti ini. Cuman kalau ada dimensi di sini, kalau balok tidak ada tanda diameter ini. Tapi kalau ada tanda diameter berarti orang sudah paham ini bahwasanya bentuknya silinder. Nah, kalau gambar itu tidak ada sama sekali dimensinya, maka harus dikasih keterangan gambar di sampingnya ini, ya, lingkaran. Pandangan depannya, gambar lingkaran. Kalau nggak ada, orang pasti menganggap bahwasanya ini adalah gambar balok. Nah, itu perlu hati-hati. Kemudian ini external chamfer. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah poros, setelah dibubut, itu ujungnya harus di chamfer, dibuat seperti ini, ya, dibuat seperti ini dan dihaluskan. Supaya apa? Supaya pertama untuk memudahkan kalau dia dimasukkan ke dalam sebuah lubang atau bearing masuk ke dalam sini. Yang kedua adalah untuk keamanan, menghindari karena terjadinya kecelakaan, ya. Karena kalau sudutnya ini tidak dibuang, jadi buat chamfer ini biasanya tajam ini, ya. Jadi ini akan mencederai apa namanya, bagian yang assembling, biasanya assembling yang menggunakan ini. Nah, jadi biasanya dibuat chamfer, bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini ukurannya dan ini adalah sudutnya.
Nah, ini untuk sudut 45 derajat. Biasanya chamfer ini dibuat sudutnya 45 derajat. Nah, ini juga balok ya, dibuat dalam bentuk chamfer. Nah, 45 derajat, sudutnya 45 derajat saja. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini nanti akan sangat erat kaitannya dengan bagian manufaktur ya. Nah, dalam gambar ini akan biasanya bagian drawing ini akan mendapatkan dimensi ini dari orang perancangan, ya, bagian konstruksi perancangan. Berapa dimensinya itu mereka yang menghitung bagian perancangan, atau Anda nanti dalam tugas PPM, proyek perancangan mesin, mulai menghitung berapa panjang poros, berapa diameter poros, kemudian berapa sudut chamfer, nah, itu semuanya diketahui. Kemudian itulah dibuat, dengan dasar itulah maka dibuat gambarnya. Nah, nanti akan lihat cocok nggak gambarnya itu, sesuai nggak dengan perancangannya. Nah, kalau ternyata tidak cocok, ya tentu harus ada perbaikan lagi, diteliti lagi dalam perhitungannya itu di mana kelirunya. Ya, jadi setelah dihasilkan gambarnya, angkanya, kemudian dibuat gambarnya. Setelah gambarnya itu dihasilkan, nampak wujud gambarnya, baru diberikan ke bagian manufaktur. Manufaktur kemudian akan membuat objek bendanya berdasarkan gambar yang dibuat. Jadi kalau ketika dibuat, orang manufaktur membuat dan sesuai dengan gambarnya, ternyata setelah jadi barangnya tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa digunakan. Nah, itu bukan kesalahan bagian manufaktur lagi. Nah, itu kesalahan di bagian perancangan. Ya, mungkin ada bagian tertentu yang tidak diberikan dimensinya pada gambar. Nah, seperti itu. Jadi nggak kesalahan ke bagian manufaktur. Manufaktur akan mengikuti, dalam pembuatannya mengikuti gambar yang ada, dan dia bagian manufaktur akan, dia lebih mengetahui proses apa yang digunakan untuk membuat objek tersebut. Karena di manufaktur ini juga banyak macam. Ada yang dibuat dengan menggunakan proses pengecoran logam, ada yang dilakukan dengan proses penempaan, ada yang dilakukan proses pembuatan dengan proses pemesinan, membubut, dan sebagainya. Nah, tentu untuk membuat ini kan harusnya dia tidak karena dalam membuat satu konstruksi itu tidak satu orang itu yang membuat sendiri, ya. Ada bagian-bagian lainnya. Ada bagian perancangan, ada bagian drawing. Biasanya bagian perancangan itu include dengan drawing. Nah, nanti bagian manufakturnya itu tersendiri. Dia bagian manufaktur mengikuti gambar kerja. Kemudian nanti ada bagian yang assembling. Nah, ada yang bagian otomasi, ya, nah, dan seterusnya. Hole, lubang, information to be dimensional, dimensioning component, diameter depth, leader line, and local node, location of each center, extension, and dimension line, and dimension number. Number of hole having an identical specification and local node. Yeah, diameter and depth of the hole should be given in a circular view. Location of a hole should be given in circular view. A hole, ya. Nah, ini specifying a diameter and a depth. Nah, itu contohnya. Ya, kalau ini sebuah balok ada lubangnya, kita mau melihat bagaimana
bentuk lubang di dalamnya ini ada apa saja, maka bisa dibelah, ya, dibelah, kemudian akan terlihat seperti ini. Nah, kalau di gambar dari atas, ya, ini sebuah lubang, dan ini ada garis sumbu. Jadi garis sumbunya dulu baru dibuat lubangnya. Jadi jangkanya diletakkan di sini, kemudian mulai dibuat dengan diameter 10. Nah, kalau dari samping nggak kelihatan dia lubangnya. Kalau tidak dibelah, maka dibuat garis putus-putus. Maka dibuat garis putus-putus. Nah, oke. Jadi ini prosesnya drill. Nah, ini blended hole, ya. Nah, ada lubang yang, nah ini dia ya. Kan kalau kita tidak belah, kita tidak tahu ada lagi lubang di dalamnya ini yang bentuknya seperti ini. Kalau ini kan tembus, ya kan. Ternyata ini tidak tembus. Jadi kalau dibelah baru ketahuan, oh ternyata dia sampai segini gitu ya. Nah, artinya kalau dari gambar ini dengan mengikuti simbol yang ada, ini diameternya adalah 10 dan kedalamannya adalah 12 mm. Sampai sini. Ya. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Small hole. Nah, ini kita lihat drilling hole, bagaimana simulasi proses drilling membuat lubang. Ya. Jaraknya ini yang diambil adalah dari center sini ke center sini. Bukan dari pinggir lubang ini ke lubang ini. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, jadi dia dua lubang. Nah, jadi yang dibikin di sini ukurannya adalah jaraknya, ya. Kenapa tidak dibuat sini? Karena kan ada ketentuan sendiri dalam membuat diameternya nih. Nah, ini untuk lubang besar, ya. Jadi kalau membuat lubang besar, boleh ditarik dari sini, tapi harus dibuat ini adanya diameter 50 diameter. Ini yang di dalam, ya. Nah, ini kalau menggunakan extension dimension line, ya. Jadi dari sini dia extension dimension line. Kalau ini menggunakan diametral dimension line. Kemudian use a leader line and nodes. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Jadi boleh menggunakan 3 metode ini untuk memberikan keterangan ukuran pada lubang ini, ya. Nah, tapi dengan catatan kalau untuk ini harus memang space-nya cukup, ya, space-nya cukup. Nah, jika tidak cukup maka boleh menggunakan ini atau malah menggunakan ini. Nah, ini kesalahan yang umum terjadi, ya. Nah, ini yang ada 3 macam, perhatikan. Nah, ini terletak jadi di atas sini bedanya, ya. Tidak boleh membuat diameter XXX ini
tanda panahnya begini, ini juga ini. Nah, ini juga tidak center, dia kan harusnya menuju sumbunya ini. Nah, ini malah yang ditunjuknya adalah garis sumbunya, ya. Nah, kan harus kelihatan ini seperti ini dia. Ini garis sumbunya. Nah, ini umubazir, ya. Jadi harusnya kalau sudah dia tunjuk seperti ini ya di dalam aja dibuat di sini. Nah, ini juga tidak ada seperti ini. Kesalahan ini nggak perlu, karena ini udah garis sumbu. Jangan di garis sumbunya nggak kelihatan ya. Makanya harus disilang dia seperti ini. Nah, ini juga bukan menunjukkan lubang ya. Saya katakan bukan menunjukkan lubang, salah. Ini hanya menunjukkan jarak dari pinggir ini ke lubang ini begini. Nah, ini boleh, bukan dia diambil angka ini kemudian dimasukkan ini keliru ya. Nah, ini yang selalu yang umum kekeliruan. Jadi supaya nanti jangan terulang lagi ya. Nah, ini untuk strike slot, membuat slot. Kita lihat. Nah, ini misalkan dia seperti itu membuat slot. Ya. Distance from. Nah, ini untuk mengukurnya itu jarak dari sumbu